Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Yosuke sedang menjalankan misi dari atasannya untuk menghabisi seorang petinggi polisi. Setelah Yosuke selesai dengan misinya, datang seorang agen pembersih bernama Sugimoto yang bertugas membersihkan TKP kejadian. Mereka adalah orang-orang dari organisasi bernama Tokyo Life, sebuah organisasi rahasia yang sangat rapi dan terampil dalam membunuh dan menghilangkan jejak. Tidak langsung membuang jasad si korban, Sugimoto membawanya ke rumah terlebih dahulu untuk memotongnya jadi beberapa bagian agar ia bisa menyimpannya untuk peliharaan ikan-ikannya. Dan kisah akan berfokus pada seorang koki bernama Takashi. Ini dia orangnya. Ia bekerja di sebuah bar bernama Hydra yang dikelola oleh seorang gadis muda, yaitu Rina, yang meski tempat itu tergolong cukup kecil, namun bar tersebut sering ramai pengunjung setiap harinya. Tidak hanya menu hidangan saja yang diminati, di sana ada seorang waiters bernama Kenta yang diincar para gadis karena tampang dan sikapnya yang ramah, bertolak belakang dengan Takashi yang dingin dan tidak pernah tersenyum pada siapapun. Namun dengan hadirnya mereka berdua sangat berarti bagi Rina selaku pemilik dari bar tersebut. Oh, Yukari-san, irashaimase. Dozo. Yukari-chan. Menyadari ada pelanggan setia datang, Rina yang sudah mengenal dekat orang itu pun segera meminta Takashi agar membuatkannya sesuatu, yang mana di sini kita akan melihat kemampuan Takashi selaku koki yang dapat menebak keinginan pelanggan hanya dari melihat raut wajahnya meski sikapnya kurang ramah pada pengunjung. Takashi-san ってエスパー聞いてみたらTakashi-san, ちょっと来て。 Si wanita yang penasaran pun menanyakan kenapa dia membuat masakan sesuai keinginannya. Takashi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui si pelanggan sedang dalam pengaruh alkohol dan ia sengaja membuat makanan itu untuk menghilangkan efek sampingnya. Namun terkait di mana ia pertama kali belajar memasak, Takashi pun terdiam dan tidak ingin menceritakannya. Takashi-san ってどっかでお料理の修行とかしてたの？いや、これのレシピ言ってみて。鶏もも肉に下味としてプレーンヨーグルト、すりおろしたニンニクと生姜、クミン、コリアンダー、ターメリック。 Saat sedang memberitahu terkait resep masakannya itu, Takashi tak sengaja melihat salah seorang pelanggan pria yang memasukkan sesuatu pada minuman si wanita. Ia yang sadar jika pria itu berniat jahat pun segera menghampiri si wanita tepat saat mulai tak sadarkan diri. Ia adalah Hasegawa yang merupakan pelanggan tetap di sana. Entah apa pekerjaannya, ia selalu mengenakan pakaian rapi. Rina yang sudah biasa dengan kejadian seperti ini pun tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan membiarkan Takashi turun tangan untuk mengurusnya. それにしても高橋さんいつもいいタイミングで出てきますよね。エスパーだから。
Rina yang membicarakan terkait Takashi yang biasa menyelesaikan masalah saat ada keributan di bar membuat Kenta seketika mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan jika ia menganggapnya sebagai tua bangka penyelamat, di mana Takashi yang mendengar percakapan mereka berusaha menunjukkan raut wajahnya yang terpaksa. そうっすよ。いや、ジョークなんすから、笑ってくださいよ。こうか。タカさん、目にしなくていいから。Malam harinya Hasegawa kembali datang ke bar membuat Takashi curiga jika pria itu akan menjadikan Rina sebagai target berikutnya. Namun saat memperhatikan gerak-geriknya yang mencurigakan, Takashi seketika dihampiri Kenta sekedar ingin curhat tentang dirinya yang kelaparan akibat belum sempat sarapan. ああ、減りませんか。俺まだ食ってないんすよね。いやいや、あら、減ってんだろ。 Rina yang tengah asik mengobrol dengan Hasegawa pun menceritakan terkait dirinya yang sekarang sudah tidak memiliki orang tua. Ia tidak mengetahui keberadaan ayahnya yang menghilang, namun beliau meninggalkan harta, salah satunya adalah bar. Dan saat Rina balik bertanya terkait apa pekerjaan Hasegawa, pembicaraan mereka terhenti karena Hasegawa mendapat panggilan telepon. OK。じゃあ今日は僕の秘密も一つ教え。ああ、ごめん。行かなくちゃだ。ごちそうさま。ありがとうございます。 Dilihat dari pembicaraan dengan si penelpon, diketahui jika Hasegawa adalah seorang komisaris polisi korup yang menggunakan narkoba hasil sitaan untuk menjebak para gadis muda. Ia yang juga merupakan rekan si petinggi polisi yang sebelumnya dihabisi di awal film, kini jadi incaran seseorang yang entah siapa itu. もしもし、沢田、俺だよ。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian kini bar terlihat sepi. Rina yang akan menutup lebih awal pun kini diajak jalan-jalan oleh Kenta, di mana Takashi yang kebetulan mendengar pembicaraan mereka membuat Rina merasa perlu untuk mengajaknya, meski sebenarnya Kenta keberatan akan hal tersebut. 二人で先行ってて。え、これ終わったらすぐ行くから。じゃあ、行きましょうか。 Tepat saat mereka berangkat lebih dulu, Rina yang berniat akan menyusul setelah menutup bar malah mendapat pelanggan yang tiada lain adalah Hasegawa. Ia yang merasa tak enak jika harus meminta pelanggan pulang, terpaksa mengurungkan niat untuk ikut pergi dengan mereka demi melayani pelanggan yang menjadi prioritas utama. 今日もいつものジェームソンロックで。リナちゃんもどう？ありがとうございます。 Hasegawa yang kesepian pun mulai merayu Rina dengan menawarinya minum bersama. Ia yang berniat menjadikan wanita itu sebagai korban berikutnya, diam-diam memasukkan obat tidur sehingga... おいしい。あれ？ Di waktu yang sama, Kenta yang tidak ingin kencannya terganggu pun pura-pura ponselnya ketinggalan di bar dan akan segera mengambilnya. Yang mana setibanya di bar, tiba-tiba... 皆さん、 Selesai dengan Kenta, Hasegawa yang berniat menyuntikkan cairan narkoba pada tubuh Rina pun akan tetapi... Entah siapa Takashi di masa lalu, ia tampaknya sangat mahir dalam bela diri. Terbukti ketika Hasegawa yang kini dibuat tak berkutik, ia yang sebenarnya bisa saja menghabisi Hasegawa, memberi kesempatan untuk tetap hidup dengan syarat tidak lagi macam-macam pada Rina. Dan jika kejadian seperti ini kembali terjadi, maka Hasegawa harus menanggung akibatnya. リナには二度と近づくな。
Setibanya di rumah, Takashi yang merenungi atas perbuatannya kembali melihat pisau kesayangannya yang mana dahulu ia ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti dalam organisasi Tokyo Life, di mana Takashi tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Bahkan Takashi pernah menghabisi mentornya sendiri yang diduga telah berkhianat. Pada waktu itu mentor bernama Jun yang dianggap telah mengkhianati organisasi harus tewas di tangan Takashi atas perintah dari atasannya, yang mana sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jun yang ternyata adalah ayah kandung dari Rina sendiri memberikan pesan terakhir, yakni Takashi harus menjaga buah hatinya itu. Untuk berjaga-jaga, Takashi datang lebih awal hanya untuk mengajari Rina cara melepaskan diri dari ancaman. Meski Rina sempat protes karena Takashi melatihnya terlalu cepat, ia merasa senang dengan sikapnya yang hampir sama seperti ayahnya. もうちょっと丁寧に教えてもらわないとわかんないよ。すまん。似てる。お父さんに。 Singkat cerita, Takashi yang bekerja seperti biasa mendapat pesanan sedikit aneh berupa roti panggang Perancis dengan banyak susu kental di atasnya. Ia yang sepertinya mengenal sosok yang biasa memakan makanan seperti itu cukup dibuat terkejut saat melihat wajahnya. Ya, dia adalah Sugimoto, sengaja datang ke sana untuk memberikan kode jika sosok itu kini telah berhenti dari organisasi. Sadar sedang ada masalah serius dalam organisasi, Takashi lantas menemui rekannya di masa lalu, kita panggil saja Rizal, ya, yang penasaran terkait apa yang telah terjadi saat ini. Diberitahu olehnya bahwa belum lama ini ada sosok pembunuh bayaran tak dikenal yang lebih dulu menghabisi Hasegawa, di mana secara tidak langsung adalah mereka memberikan ancaman jika sosok yang membunuh Hasegawa juga akan mengincar mereka suatu saat nanti. 俺たちの出番さ。でも俺は殺してない。そいつは陽介。陽介も孤児で俺たちと同じ施設で訓練を受けた。 Rizal yang berharap Takashi kembali bergabung mengingatkan terkait tujuan mereka yang bukan hanya menghilangkan nyawa sembarang orang, tetapi organisasi ini menargetkan orang-orang yang dianggap pantas mati seperti pejabat korup yang merugikan masyarakat. Rizal ingin Takashi menjadi mentor Yosuke karena meskipun Yosuke sudah terlatih, ia masih tetaplah seorang pemula. お前がこうして世捨て人気取ってる間にも誰かがクソ野郎の餌食になってるんだ。彼がいるだろ。陽介だけじゃ手が足りない。 Takashi yang bersikeras menolak permintaan itu disayangkan oleh Rizal yang kini lebih memilih menghabiskan waktunya di bar. Rizal juga mengingatkan terkait arti dari nama Hydra yang kini jadi nama bar milik Jun, yang mana arti Hydra dalam bahasa Yunani kuno adalah binatang buas berkepala 8 yang dianggap kekal alias tidak bisa mati. Entah apa maksud Jun mengambil nama itu. Rizal berpendapat jika binatang buas tersebut dilambangkan sebagai simbol perjuangan organisasi ini. ヒドラ、ギリシャ神話の怪物だ。俺たちが戦ってきたものに似てると思わないか。 Di tempat lain, seorang pria bernama Nayaka yang jadi ketua dari organisasi lain menghubungi kolega bisnis untuk membahas mengenai pembantaian organisasi Tokyo Life. Hingga tak lama anak buahnya yang juga pelaku pembunuhan Hasegawa bernama Tomo datang menemui Nayaka untuk menerima perintahnya. まず1個目を間引け。そしたら向こうが動く。 Tanpa buang waktu, Tomo yang menjadikan Yosuke sebagai target pertama yang akan dihabisi diam-diam mengikuti orang itu sampai menuju tempat persembunyiannya, di mana Yosuke yang menyadari jika dirinya sedang dalam bahaya dengan cepat mengambil sebuah obeng, dan inilah yang terjadi.
Sementara itu Takashi yang masih merenung memikirkan apa yang harus ia lakukan teringat pada Jun yang dahulu merawatnya sedari kecil. Ia diberikan sedikit pelajaran untuk bijak dalam mengambil keputusan karena langkah itu akan menjadi awal untuk menjalani hidupnya. Takashi pun memilih menjadi seorang pembunuh bayaran meski Jun tidak pernah sama sekali mengharapkannya. Disinilah penyesalan Takashi muncul saat ia mendapat misi untuk menghabisi Jun, yang mana pada detik-detik sakaratul maut itulah beliau memberitahu terkait fakta di mana pimpinan organisasi lah yang sebenarnya pantas untuk mati karena melakukan tindakan keji, dan sejak saat itu Takashi memutuskan untuk menghabisi sang pemimpin serta keluar dari organisasi demi menebus kesalahannya. Keesokan harinya Takashi kembali menemui Rijal cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika Yusuke telah tewas, di mana Rijal yang menduga ini adalah perbuatan orang yang sebelumnya menghabisi Hasegawa tentu tidak bisa menganggap remeh. Namun Takashi tetap tidak ingin membantu karena merasa tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini. 俺はやらないからな。 Di luar dugaan, Tomo yang juga menjadikan Takashi sebagai target yang akan dihabisi kini menculik Rina selaku orang terdekatnya. Hingga tak lama Takashi pun mendapat video berisi ancaman dari Tomo yang akan menghabisi Rina jika tidak menemuinya, sehingga tanpa buang waktu Takashi langsung berangkat saat itu juga. 警察に行った方がそういう相手じゃない。いや俺も行きます。死ぬぞ。 Sebelum itu Takashi menyempatkan mampir ke tempat telepon umum untuk meminta bantuan seseorang, entah siapa itu, dan singkat cerita setibanya di lokasi ia menemukan Rina dalam kondisi tak sadarkan diri, dan ketika ia sedang berusaha melepaskan ikatan yang ada di tangannya, tiba-tiba ya, Tomo yang berniat menghabisi dari belakang pun dibuat kewalahan oleh skill yang dimiliki Takashi, sehingga pertarungan pun menjadi sangat intens. Dalam situasi terpojok itulah Tomo menjadikan Rina sebagai sandera tanpa mengetahui jika wanita ini sempat mempelajari cara untuk meloloskan diri dari ancaman, dan karena cara itu tidak berhasil, ia memilih untuk pergi karena sudah tidak mampu untuk melanjutkan pertarungan disusul Takashi yang tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. 絶対にここ動くんじゃないぞ。 Nayaka yang melihat kejadian itu dari CCTV tidak memiliki pilihan lain selain harus menghabisi Takashi dengan tangannya sendiri. Namun saat akan pergi, ia malah bertemu dengan Rijal yang rupanya mereka sudah kenal satu sama lain, di mana Nayaka sendiri ternyata adalah sang pemimpin yang dulu telah dihabisi oleh Takashi. 生きてたのか。いや、俺は生きてはいない。お前らが、いや、東京生活機構が消毒したじゃない。 Entah bagaimana Nayaka masih hidup sampai sekarang. Ia menjelaskan jika dirinya tidak akan mati dan akan membantai anggota Tokyo Lab sebagai bentuk balas dendam suatu saat nanti. 言ったろ、俺はもう生きてはいないって。
Di sisi lain, orang yang sebelumnya Takashi telepon adalah Sugimoto. Ia meminta bantuan kepada Sugimoto agar membereskan jasadnya setelah dibantai. Taka-san. Singkat cerita, situasi pun kembali normal, di mana Rina seperti biasa menjaga bar dan Takashi sebagai koki terbaik yang ada di sana. ねえ高橋さん、健太くんが高橋さんみたいな大人目指してんだって。それ言います本人に。タカさんはシンガーってかっこいいって。皆さんまで勘弁してくださいよ。超はずいっすよ。今高橋さん笑ってました。笑ってた。 Tamat ending yang sangat menggugupkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, walau masa lalu penuh kesalahan, itu bukan akhir dari segalanya. Seseorang tetap bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik selama ia mau berusaha. Yang pada intinya, jangan jadi pembunuh, karena membunuh adalah perbuatan yang paling keji. Saya Age pamit undur diri, see you next video, dan sampai jumpa.